Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari Senin tanggal 19 Oktober 2020. Abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, Bang Kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Dan abang kakak dapat memahami apa yang akan Miss sampaikan. Nah, abang kakak, Miss Karmila ingatkan kembali untuk menonton video ini dari awal hingga akhir ya, untuk memudahkan abang kakak memahami materi hari ini. Nah, abang kakak, untuk hari ini kita masih di tema 5, wirausaha dengan subtema kerja keras berbuah kesuksesan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, Bang Kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame yang ada di sekitar secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. Dan yang keempat, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Oke, abang kakak, kita langsung saja ke materi. Kita awali dengan materi SBDP. Nah, abang kakak, perhatikan ya reklame berikut ini. Nah, di sini ada brosur ya. Nah, brosur di sini lihat ya, ada gambar ya pasta gigi. Sini pasta gigi anak. Nah, itu dengan merek Puskurden. Nah, kemudian ada juga tulisan mengurangi ngilu dalam 30 detik ya. Nah, di sudut sini terdapat tulisan bonus sikat gigi mini. Nah, terdapat juga gambar ya anak yang sedang menyikat gigi dan di sini ada gambar sikat gigi ya. Jadi kita tahu bahwasannya di sini brosur ini mempromosikan ya atau menawarkan pasta gigi anak yang bermerek Puskurden ya. Nah, berikutnya reklame berikutnya yaitu selebaran. Nah, di sini abang kakak bisa lihat ya, ikuti lomba kreasi TPA ya. Nah, kemudian terdapat di sini jenis perlombaannya ya. Di sini ada mewarnai, kemudian ada menggambar ya, cerdas cermat dan outbound. Kemudian persyaratan lomba ya, kemudian waktu ya dan tanggalnya, dan terdapat juga sini bahwasanya mengikuti lomba akan mendapatkan door prize ya. Nah, abang kakak, kita akan bedakan ya apa perbedaan antara brosur dengan selebaran. Nah, di sini kita bisa lihat dari segi ya warnanya. Yang pertama ya, nah kalau brosur itu warnanya lebih mencolok ya, lebih banyak, lebih bervariasi, lebih berwarna, sedangkan di selebaran nah itu tidak. Kemudian informasi yang disampaikan kalau di brosur nah itu dia lebih simpel ya, lebih singkat, sedangkan di selebaran nah itu banyak informasi atau kata-katanya lebih banyak yang disampaikan ya bang kakak. Jadi kalau brosur itu dia lebih memberikan informasi tentang penawaran atau jasa ataupun produk ya. Nah, kemudian dari segi penampilannya ya, brosur itu lebih menarik dibandingkan dengan selebaran. Nah, abang kakak, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang reklame. Nah, reklame itu adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Adapun tujuan reklame adalah
agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Nah, contoh reklame itu dapat berupa poster. Nah, poster ini sudah kita pelajari di ini ya pertemuan sebelumnya. Bahkan Abang Kakak sudah ini ya praktek ya, sudah membuat ya menggambar poster. Kemudian ada spanduk, brosur dan selebaran ya, logo, baliho dan embalase. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari satu persatu ya contoh daripada reklame ya Bang Kakak. Nah, oke, kita lanjutkan ke materi PPKN. Nah, dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Nah, tentu saja ya. Jadi, di pembelajaran 1 kita sudah membaca teks bacaan tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, di sana kita bisa ketahui bahwasanya banyak keberagaman ekonomi ya. Nah, setiap negara anggota ASEAN. Nah, di situ menunjukkan ya ciri khas dari setiap negara, kemudian kegiatan ekonominya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun di sekitar kita banyak menemukan keberagaman ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya ya Abang Kakak bisa baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN ya. Nah, di sini latihan untuk Abang Kakak di rumah. Abang Kakak akan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Nah, tentu saja ya, banyak keberagaman ekonominya. Nah, tuliskan jawabanmu beserta penjelasan. Jadi Abang Kakak jelaskan ya jawabannya. Apa-apa saja keberagaman ekonomi yang terdapat dalam teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, kemudian soal berikutnya, apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Jelaskan. Nah, jadi tuliskan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu dan jelaskan ya. Nah, kita lanjut di materi IPA. Di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Ya, jadi cenderamata atau souvenir. Nah, ini kan banyak macamnya. Ada dia berupa gantungan kunci, ada dia berupa ini ya tempelan ya di pintu kulkas. Nah, ini yang terbuat dari bahan magnet. Jadi Abang Kakak nanti bisa lihat di kulkasnya ya. Nah, ada tidak di situ ini ya tempelan kulkas. Nah, itu yang terbuat dari bahan magnet. Nah, ini biasanya banyak cenderamata yang dia berbahan magnet. Nah, contohnya berikut ini. Nah, ini cenderamata dari Papua ya. Nah, ini ada gambar burung cendrawasih ya. Ini adalah burung yang berasal dari Papua ya, hewan khas di sana. Nah, kemudian ada gambar, nah ini Tugu Monas ya. Nah, ini dari Jakarta. Kemudian ada Istana Pagaruyung. Nah, ini yang terdapat di kota Batu Sangkar ya, Sumatera Barat. Kemudian ada wayang. Nah, ini wayang ini berasal dari Jawa ya. Nah, kemudian ada kapal layar dan yang terakhir nah ini ada gambar orang hutan. Nah, ini tempelan cenderamata atau bahan magnet yang terbuat dari magnet ya. Nah, ini bergambar orang hutan. Nah, orang hutan itu banyak terdapat di ini ya Pulau Kalimantan. Nah, inilah contoh-contoh cenderamata yang terbuat dari bahan magnet. Nah, di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari ya jenis-jenis magnet. Nah, di sini kita akan mempelajari sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat antara lain. Yang pertama memiliki gaya tarik. Yang kedua memiliki dua buah kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu atau disingkat dengan huruf U dan S. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu huruf N dan huruf S ya. Kemudian kutub senama akan tolak menolak. Jadi misalnya kutub utara kita dekatkan dengan kutub utara ya, berarti kan senama ya atau sejenis, maka
magnet tersebut tidak akan menempel ya, karena dia senama, akan tertolak menolak. Kemudian kutub tidak senama atau tidak sejenis akan tarik menarik ya. Kemudian memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Dan yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu ya. Nah, benda-benda yang dapat ditarik magnet itu adalah benda-benda yang dia terbuat dari logam ya. Nah, jadi itulah sifat-sifat magnet ya, mudah sekali ya Bang Kakak, silahkan dihafalkan ya dan diingat ya. Tadi yang pertama memiliki gaya tarik, kemudian memiliki 2 buah kutub yaitu kutub utara dan selatan. Kemudian apabila magnet itu senama maka akan tolak menolak, apabila tidak senama akan tarik menarik, dan magnet dapat menembus benda dan magnet juga dapat menarik benda-benda tertentu ya. Oke, kita lanjut kembali ke materi bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita akan mempelajari petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Nah, kalau di materi sebelumnya ya, kita ini ya mengisi pengisian formulir pendaftaran ya, ekstrakurikuler dan lomba. Nah, untuk hari ini pengisian formulir klub sahabat pena. Nah, berikut ini petunjuknya. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap ya. Kemudian isilah formulir menggunakan huruf besar ya. Jadi biasanya dalam pengisian formulir, nah itu kita dianjurkan menggunakan huruf besar atau huruf kapital ya. Kemudian tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Jadi alamat rumahnya harus lengkap ya, misalnya jalannya, kemudian kecamatan, kota ya, provinsi dan negara ya. Nah, karena ini untuk sahabat pena ASEAN ya, berarti kan antar negara ya. Kemudian tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Nah, kode posnya juga harus dituliskan. Kemudian tulislah tujuan mengikuti klub. Kemudian yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, berikut ini Miss akan tampilkan contoh formulir ya, klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Nah, di sini ya, silahkan jadi diisi nanti kan dengan yang pertama itu tadi nama lengkapnya, kemudian tempat dan tanggal lahirnya, kemudian kebangsaan. Nah, karena kita kebangsaan Indonesia, maka diisi dengan kebangsaan Indonesia. Kemudian jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan. Nah, kelas. Nah, di sini Abang Kakak ya, karena kelas 6 maka dituliskan kelas 6 SD ya, alamat sekarang. Nah, ini adalah alamat rumah Abang Kakak sekalian ya, ditulis secara lengkap beserta kode posnya. Kemudian telepon rumah. Nah, telepon rumah dan sekolah. Nah, di sini bisa ya, SD IT Nurul Ilmina. Kemudian alamat sekolahnya yaitu Jalan Kolam nomor 1, Komplek Uma ya, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan ya. Nah, jangan lupa kode posnya juga. Kemudian telepon sekolah. Nah, hobi. Nah, di sini bisa dituliskan hobi Abang Kakak sekalian ya. Jadi hobinya ada mungkin yang main bola, ada yang berenang, menyanyi, membaca ya. Nah, kemudian tujuan menjadi anggota. Nah, jadi di sini dituliskan ya, tujuan Abang Kakak menjadi anggota klub sahabat pena. Kemudian di sini ya ditulis, nah di sini adalah tanda tangan ya. Jadi silahkan diisi ya. Nah, inilah contoh ya formulir. Nah, di sini pengisian formulir. Nah, jadi masih banyak lagi jenis-jenis formulir. Jadi setiap formulir ya, jadi itu yang harus diisi itu sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, misalnya Abang Kakak mau mendaftar lomba atau ketika menjadi siswa baru, nah itu jadi formulir tersebut ya yang harus diisi itu ya sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Jadi formulir itu biasanya ya sudah tercantum apa-apa saja yang akan kita tuliskan, yang akan kita isi ya. Jadi kita tinggal melengkapi atau mengisi apa yang diminta saja ya. Oke, Abang Kakak. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar tentang bagaimana
mengisi formulir, kemudian sifat-sifat magnet dan keberagaman ekonomi ya negara-negara ASEAN dan keberagaman ekonomi masyarakat sekitar kita, dan kita juga sudah mempelajari tadi reklame yaitu brosur dan selebaran. Nah, Bang Kakak Miss ingatkan kembali ya untuk mengerjakan latihannya dan jangan lupa dikirim melalui WA Miss ya. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.